Hai Zola, Hai. aku sama suami tuh udah pacaran 6 tahun. Lalu kita menikah, aku pikir cukup mengenal suamiku. Tapi ternyata sejak awal menikah itu banyak banget perubahan dari suamiku. Aku punya ekspektasi bahwa suamiku tuh akan membelaku, even itu tidak di depan mamanya dan adiknya, even itu hanya untuk menghiburku kak. Cuman respon yang aku dapat kalau nggak diem itu menganggap semuanya tuh biasa aja. Dan sekarang hubungan kalian gimana? Tidak ada komunikasi sama sekali kak, dan aku sudah keluar dari rumah itu sudah 2 bulan. Say sorry is nothing without any action. Kalau misalnya minta maaf dan berbuat lagi, itu namanya nggak minta maaf. Coba ask yourself dulu, kenapa kamu waktu itu mau menikah dengan dia? Karena alasan apa? Hai Zola. Hai, Tari, apa kabar? Baik kak. Oke, tell me your story. Jadi gini kak, aku sama suami tuh udah pacaran 6 tahun. Lalu kita menikah. Aku pikir cukup mengenal suamiku. Tapi ternyata sejak awal menikah itu banyak banget perubahan dari suamiku. Jadi awalnya tuh sebetulnya kita baik-baik saja, cuman selalu ada tekanan dari orang luar seperti adiknya atau mamahnya. Jadi terlalu ikut campur. Awal permasalahannya kayak gitu. Nah, makin ke sini itu aku udah jelasin kayak ada omongan dari adiknya atau mamanya yang kurang pantas, dan aku sudah komunikasikan pada suamiku. Cuman aku punya ekspektasi bahwa suamiku tuh akan membelaku, even itu tidak di depan mamanya dan adiknya, even itu hanya untuk menghiburku kak. Cuman respon yang aku dapat kalau nggak diem itu menganggap semuanya tuh biasa aja, atau kadang dia ngeluarin statement, ya tolonglah mengerti, itu mamaku seperti itu, kayak gitu kak. Terus semenjak itu masalah-masalah lain tuh muncul. Kayak misalnya kita sudah komitmen bahwa misalnya aku bekerja kak, aku tidak bisa menjadi istri yang memang seharusnya seperti ibu rumah tangga seperti itu. Sebelumnya sudah komitmen, cuman tekanan dari mamanya itu bilang kalau suamiku tuh semenjak menikah itu tidak terurus. Seperti itu. Terlantarkan bahasanya itu. Semenjak menikah? Lalu betul kak, itu baru 2 bulan pertama menikah. Dan aku sudah sampaikan kalau ada hal-hal yang memang menggangguku, cuman yang tidak aku sangka respon suamiku tuh tidak seperti yang aku harapkan kak, gitu. Even itu di depanku, gitu. Responnya emang Terus seperti apa? makin gimana kak? Responnya emang seperti apa? Responnya aku pernah 1 minggu itu full aku bicarakan kalau aku merasa sakit hati atau merasa terganggu kak, dan respon dia hanya diam. Aku berulang-ulang, jadi selama 1 minggu itu aku berulang-ulang untuk membahas masalah itu. Pada akhirnya setelah end of the week gitu, dia bilang bahwa please, masalah aku tuh nggak cuma kamu doang gitu. Dan dia mengeluarkan statement juga bahwa faktor ekonomi lah, makanya dia itu tidak bisa menghandle mamahnya dan aku. Padahal sebetulnya untuk permasalahan ekonomi, aku tuh sudah tahu kak, bahwa misalnya kalau aku menikah dengan suamiku sekarang ini, aku sudah tahu alur ekonominya itu seperti apa, dan aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Dan sampai sekarang pun sudah hampir 7 bulan menikah, tidak ada penyelesaiannya. Even aku pulang ke rumah orang tuaku, aku tidak dijemput atau tidak dihubungi atau tidak ditanya kenapa aku tidak pulang dan semacamnya. Seperti itu, Kak. Oke. Tadi kamu barusan bilang kalau tidak ada penyelesaiannya.
Yang kamu maksud penyelesaian itu tuh seperti apa? Jadi misalnya gini Kak, misalnya orang tuanya pun kan ada komplain tentang aku, sampai bude-budenya atau saudara-saudaranya yang memang tidak tinggal serumah atau tinggal tidak dekat dengan keluarga aku tuh, dia tahu bahwa aku memang tidak pernah di rumah, tapi itu aku kerja Kak. Maksud aku kalau penyelesaiannya itu, aku mau dia ada pembelaan sama orang sekitarnya atau sama keluarganya bahwa memang istriku seperti itu, atau ada bahasa istriku memang eh, pekerjaannya seperti itu. Nah, dan aku tuh memilih istriku. Aku ingin ada pembelaan seperti itu sebetulnya. Cuman yang aku dapatkan tidak ada respon. Lalu aku bicara terus permasalahannya ini tuh seperti apa, ini tuh gimana gitu. Kalau aku tuh marah, kamu tahu nggak sih aku marah, sudah ada kata-kata seperti itu. Dan akhirnya dia hanya mengeluarkan statement itu gitu. Dan kemarin pun ada permasalahan baru-baru ini, akhir Desember itu, aku mempertanyakan soal apa keuangan ya Kak. Itu kan juga hak aku untuk menanyakan. Nah, setelah dia kasih detailnya sama aku bahwa uangnya itu untuk A, B, C, D gitu. Sedangkan aku ada sedikit kecewanya, dia bisa bilang segampang itu aku untuk aku tidak, maaf ya aku tidak bisa kasih, misalnya seperti itu Kak. Tapi pas dia kasih detailnya itu list oke buat kebutuhan rumah, oke ya Kak. Kedua mungkin buat ibunya, mungkin sebetulnya aku pikir harusnya aku dulu baru ibunya, tapi aku mencoba mengerti karena ibunya tidak bekerja dan ayahnya pun kan sudah meninggal Kak, jadi aku memaklumi. Dan yang ketiga itu adalah list untuk dia pergi sama teman-temannya, seperti itu Kak. Jadi lebih kayak ke kebutuhan dia sendiri, seperti itu. Oke. Dan sekarang hubungan kalian gimana? Tidak ada komunikasi sama sekali Kak, dan aku sudah keluar dari rumah itu sudah 2 bulan ya, sejak Desember itu. Oh, jadi kamu sekarang udah nggak satu rumah? Iya Kak, soalnya aku di rumah pun, maksudnya aku pulang ke rumah pun dia tuh pulang ke rumah mamahnya Kak, gitu. Maksudnya jadi kalian bukan tinggal sama, kalian punya rumah sendiri dan bukan Iya, tinggal punya rumah sama orang sendiri. tua atau mertua berarti ya? Iya, enggak Kak, kita udah punya rumah sendiri. Dan berarti kamu keluar dari rumah, sekarang kamu di rumah orang tua atau? Iya, Oke, aku di rumah pribadi sih Kak, oke. cuman aku bahasanya pulang ke rumah orang Iya tua ya. aku. Oke, Iya, berarti kamu udah pulang ke rumah selama 2 bulan. iya sejak akhir Desember, 1 bulanan sih Kak kayaknya, akhir Desember sih. Oke, selama 1 bulan kamu pulang, kamu main pergi aja atau kamu bilang kamu mau keluar atau ada obrolan lagi, teks, telepon atau apa gitu? Nggak ada Kak. Jadi pas karena hubungannya itu tuh udah nggak enak, jadi kadang aku pulang ke rumahku, dia ke mamahnya Kak, atau dia pulang ke rumah, aku pulang ke mamaku. Itu tuh selama Desember tuh kayak gitu Kak. Jadi kita nggak pernah ketemu. Nah pada waktu itu aku inget banget 2 minggu terakhir itu aku coba pulang, mau mencoba, maksudnya tuh ini tuh gimana sih gitu. Nah seminggu itu aku ada di satu rumah tapi tidak bicara sama sekali Kak. Nggak bicara sama sekali, Tidak. apakah kamu berusaha untuk Iya. ngobrol tapi dia cuek atau sebaliknya atau gimana? Eh, kalau jujur kalau dari aku nggak mau mulai duluan Kak, karena terakhir aku ngomong, maksudnya kalau misalnya aku mulai ngomong, aku kan pasti bilang Kak masalahnya tuh apa ya gitu. Nah jadi tapi pembahasan dia tuh selalu kayak
ya udahlah, mama aku tuh kayak gitu gitu. Jadi akunya juga jadi udah males gitu loh Kak ngajak ngobrolnya. Dan selama aku tidak berbicara, dia pun tidak berbicara gitu. Dan kalian masih satu kamar apa gimana? Iya, masih Tidur satu kamar tapi kita tidak komunikasi. Iya, tidur aja masih satu gitu. tempat tidur. Iya, yang sibuk sama handphone masing-masing kayak gitu Kak. Kamu nggak ada kepikiran maksudnya untuk ngobrol dan untuk ngajakin gitu, ini kita bisa ngobrol atau enggak, untuk opening aja atau dari dia gitu, ada? Kalau dari dia nggak pernah. Dan yang aku bilang tadi Kak, kalau mulai dari aku pasti endingnya tuh kayak gitu. Jadi selama yang aku bilang tadi tuh selama seminggu aku ngungkapin semua yang aku rasain, ya respon dia kalau nggak diem, ya aku ditinggal tidur, atau enggak dia kayak ngerasa ya udahlah ngertiin aja gitu. Namanya juga orang tua kayak gitu loh Kak. Jadi walaupun satu kamar itu aku jadinya udah males karena aku udah tahu endingnya pasti akan sama Yang kamu mau ketika ngobrol gitu. itu berarti your expectation adalah dia ngebela kamu gitu. Iya, Kamu ada at utarakan least di itu ke depan dia? aku Kak. Oke. Kamu ada Iya, ngomong begitu sama dia nggak? Atau yang kamu iya, ungkapkan hanya masalah eh, masalah yang ada tanpa bilang yang memang kamu mau itu dari dia apa? iya aku bilang kayak misalnya yang terakhir Kak. Jadi aku udah bilang Kak, kamu bilang kan kita lagi keadaannya tuh lagi down. Kamu bisa bilang nggak bisa kasih aku, tapi kamu bisa buat teman-teman kamu. Seharusnya kalau misalnya memang lagi down, seharusnya hal-hal nggak penting kayak gitu harusnya bisa di skip. Kenapa kamu masih bisa gitu? Sekarang juga lagi liburan Kak, gitu. Oh, oke. Jadi iya, jadi nggak ada itikat dari dia. Aku tuh nggak sukanya kayak gini gitu. Tapi dia tetap lakuin gitu. Oke. Kayaknya kalau untuk say sorry aja tanpa ini kayaknya useless ya Kak. Kalau untuk minta maaf ya dia minta maaf gitu. Iya, minta maaf, say sorry is nothing without any action gitu. Ya betul Jadi kalau Kak. cuman ngomong doang sih semua orang juga bisa kalau cuman ngomong aja gitu. Tapi actionnya apa yang diminta maaf? Apakah memang kalau misalnya minta maaf dan berbuat lagi itu namanya nggak minta maaf gitu loh. Iya betul Kalau minta Kak. maaf itu kan memang sebenarnya menyesali perbuatan atau memang aware dan realize kalau memang salah dan meminta maaf dan nggak mau mengulangi lagi gitu loh. Dan ada Iya action betul. towards that. Tapi kalau ini Hmm. kan memang nggak ada sama sekali. Pertanyaannya adalah yang kamu mau apa? Yang aku mau sebetulnya betul nggak ya Kak? Kalau aku tuh untuk menyudahinya, maksudnya buat berpisah gitu. Tapi aku sudah bicara sih Kak untuk berpisah itu. Ke dia? Cuman yang iya betul. Kayaknya kalau misalnya memang dengan bahasa aku, kalau misalnya memang tidak ada solusi untuk ini dan kamu juga tidak bisa memahami dan aku juga tidak bisa terus memahami, aku bilang gitu. Kayaknya kita udahan aja karena aku berpikirnya ini untuk masalah sepele komunikasi aja atau gaya hidup ya Kak. Ini tuh udah penyelesaiannya susah banget. Apalagi kalau rumah tangga kan panjang ya Kak. Apalagi untuk masalah-masalah yang selanjutnya pasti akan alurnya kayak gini. Ibunya akan ikut campur dan segala macam. Kayak gitu. Ibunya tuh negur aku Kak by WhatsApp gitu. Tentang masalah ini. Jadi aku dibilang mempermainkan pernikahan lah. Padahal suamiku tuh mungkin tidak menjelaskan ke ibunya mengapa aku mau berpisah gitu. Jadi ibunya langsung marah, langsung ngobrol sama aku, WhatsApp aku, bahwa aku tuh bukan dimaki-maki ya, cuman tapi sakit hati sih. Cuman dia bilang kalau aku mempermainkan pernikahan. Mungkin
suamiku itu tidak menjelaskan sebetulnya permasalahannya itu apa. Jadi terlihat memang aku yang main-main dan mau pisah gitu aja, Kak. Um, aku nggak bisa jawab kalau misalnya kamu tanya ke um, aku benar nggak langkah kamu untuk pisah. Itu aku nggak bisa jawab. Karena yang tahu itu cuman kamu. Segala sesuatu yang dilakukan ada konsekuensinya. Ketika kamu memilih tetap di marriage, itu ada konsekuensinya. Berarti harus ada sesuatu, ada action yang memang harus dilakuin gitu loh. Dan itu pun juga harus kedua belah pihak. Kalau memang hanya satu effortnya dan hanya satu yang memang mau dan satunya lagi enggak, percuma. Apalagi communication itu kan is key ya dalam relationship, especially marriage gitu. Relationship sama marriage kan bedanya hanya legal paper kan. Yang dibuild dalam marriage itu kan adalah relationship. Tapi kalau sudah nggak bisa ngomong itu kan akan susah ya. Kalian waktu itu sempat 6 tahun in relationship. Selama 6 tahun itu hubungan kalian seperti apa? Putus nyambung sih, Kak. Cuman memang saat pacaran itu kita tuh sebetulnya awalnya temenan, Kak. Jadi setelah itu pacaran, jadi selama pacaran itu tidak pernah ada case yang memang aku benar-benar harus lihat dia gimana cara dia menyelesaikannya gitu. Jadi selama pacaran itu memang tidak ada masalah antara kita gitu. Yang memang aku benar-benar harus menilai, oh, kalau suamiku yang sekarang itu cara penyelesaiannya seperti ini gitu. Loh, waktu kalian pacaran sama sekali nggak ada konflik gitu. Tapi bukannya tadi katanya putus nyambung, putus nyambung. Putus nyambungnya karena Iya, apa? Kak, jadi putus nyambungnya itu karena LDR sih, Kak. Jadi bukan karena orang ketiga atau bad komunikasi kayak gini kayak sekarang. Kalau dulu tuh kita komunikasinya tetap jalan. Jadi putus nyambungnya itu karena misalnya aku pernah ke luar negeri dan dia juga pernah ke Jepang. Jadi kita untuk memutuskan untuk putus dulu gitu. Oh, oh. Jadi biar tidak ada, ya tapi nggak pernah putusnya itu ada orang ketiga atau masalah komunikasi atau dan lain-lainnya. Dan yang bikin, Gitu. oke, dan yang bikin kalian untuk balik lagi itu apa? Dan memutuskan untuk menikah karena apa? Kayaknya kita udah kenal lama, Kak. Terus aku pikir aku tahu dan dia bisa memahami aku, nggak kayak yang lain gitu yang pernah aku jalanin. Dia yang lebih memahami aku, kondisi aku, dan dia paling mengerti. Makanya aku memutuskan buat menikah. Cuman aku nggak tahu setelah menikah itu suamiku itu berbeda. Yang ada di Gitu. pikiran kamu, if you want to follow your gut feeling, what your heart says? Aku mau selesai aja, Kak, karena sampai sekarang pun tidak ada itikat baik untuk mengkomunikasikan untuk bertahan. Tapi saat aku tanya untuk pulangkan aku ke orang tua aku, dia juga tidak mau. Jadi aku merasa bahwa sangat diabaikan sih, Kak, gitu. Ya, oke. Ya, ketika dalam marriage itu udah untuk komunikasi juga udah susah, nggak bisa berkomunikasi itu agak susah. Apalagi kalau misalnya ada masalah-masalah yang lain gitu. Berarti kan kalian berdua jadinya komunikasinya in terms of menyelesaikan masalah yang dianya lebih banyaknya avoidance ya, berarti ya. Dia lebih banyaknya ya udahlah ngerti aja, ya udahlah begitu ya. Sementara Iya, betul. kalian berdua nggak berusaha untuk duduk menyelesaikan masalahnya. Ini ada masalah ini, what are we gonna do about it? Dan kalau memang kamu berpikir untuk uh, menyelesaikan gitu ya, karena kamu balik lagi, kamu coba ask yourself dulu kenapa kamu waktu itu mau menikah dengan dia, karena alasan apa. Dan yang kedua juga kamu bisa cek juga ketika kamu berusaha untuk ngobrol dan mengutarakan kamu punya needs dan masalahnya kamu, tapi ternyata di-ignore, dan itu sudah beberapa kali seperti itu.
gitu. Jadi Iya. kamunya bisa ngecek sendiri sebenarnya. Jadi you can reflect to your relationship and to yourself juga sebelum menikah dan setelah menikah. Dan ketika menikah lebih banyak apanya? Apakah karena gini, dalam relationship itu kan sebenarnya our partner that can bring the best out of us juga, and then both of you can support each other kan, gitu. Jadinya bisa grow bareng. Tapi kalau mandek kan akan susah juga ya. Walaupun nggak akan mungkin happy all the time. Itu nggak akan mungkin dalam kita berekspektasi akan selalu happy. Itu nggak akan mungkin. Pasti akan ada ups and downs gitu. Tapi kalian berdua jadinya melihat masalah. Kalian berdua bukan as a partner, tapi jadi against each other gitu. So kalau memang kamu mau milih untuk end, ya kamu tinggal ngomong aja sama suami kamu gitu loh, yang memang kamu maunya itu apa. Karena aku nggak bisa kasih jawaban kamu harus end atau enggak, karena kamu yang tahu sebenarnya jawabannya. Kamu udah tahu sebenarnya jawabannya. Mungkin kamu cuma mau minta reassurance aja gitu, tapi make sure aja kamu list down aja your needs itu pernah di-fulfill apa enggak. Ketika kamu ngomong reaksinya gimana dia treated kamu dalam pernikahan, kamunya juga ke dia itu gimana, hal apa yang udah kamu lakukan, effort apa yang udah kamu lakukan untuk mempertahankan rumah tangga ini juga gitu. Dan lihat dari sisi dianya itu gimana. Tapi kalau misalnya kamu merasa itu lebih banyak negatifnya dan lebih banyak jeleknya gitu ya, and you know the answer. Okay. Boleh nanya Kak? Kan suami aku tuh sekarang udah nggak bisa diajak ngobrol untuk mempertahankan atau berpisah ya Kak. Ada nggak ya tips atau aku tuh harus seperti apa ke suami aku tuh? Karena kan kalau udah komunikasi via handphone otomatis udah nggak bisa. Kalaupun ketemu pun gimana caranya supaya dia tuh nggak selalu diam dan mengikuti gitu. Oke, tapi kamu kan nanya tipsnya, caranya gimana untuk ngomong. Yang kamu maksud ini caranya untuk ngomong itu untuk mempertahankan atau caranya ngomong untuk bercerai? Karena itu dua hal yang berbeda. Dan kamu sendiri juga tahu kan kalau sama dia juga nggak bisa diajak ngobrol gitu. Iya Kak, sebetulnya aku masih nunggu kan selama sebulan ini aku tidak di rumah pun dia tidak mencariku Kak. Jadi kalau untuk sekarang tuh udah bener-bener feel enough banget. Jadi pengen bener-bener penyelesaian. Yang penting tuh jangan gantung gini aja Kak. Jadi pengen gimana ya caranya ngomong sama dia supaya dia tuh agree kalau misalnya aku tuh memang udah nggak bisa gitu. Dan nggak bisa ini tuh memang sebetulnya kan untuk kebaikan dia juga yang nggak bisa lepas dari mamanya dan tetap harus memprioritaskan mamahnya gitu. Dan aku nggak apa-apa mundur gitu masalahnya gitu. Oke. Mungkin kamu bisa teks atau kamu memang, kalau aku nggak tahu cara kalian berdua itu ngobrol seperti apa, apakah prefer call atau text gitu ya. Kalau memang kamu tekadnya sudah bulat dan memang sudah tahu yang kamu mau apa, kamu tinggal ajakin ketemuan aja. Anyway, kita bisa ketemu nggak tanggal sekian, aku mau ngobrol. Itu aja dulu. And then ketika sudah ketemu, kamu express dulu yang kamu rasain selama ini itu apa. Use I statement. Jadi fokus to your feelings. Yang kamu rasain itu apa ketika selama ini dilakukan. Kamu berasa diabaikan, kamu berasa di-ignore, kamu merasa marah, berasa sedih gitu. Jadi yang kamu rasain apa, let's say misalnya aku berasa diabaikan gitu. Karena aku udah keluar dari rumah selama 1 bulan tapi kamunya nggak nyari gitu. Dan kamu tinggal bilang, so what I want, kamu kasih tahu yang kamu mau itu apa. Kamu memperbaiki atau kamu memang mau divorce. Jadi ketika kamu ketemu itu bukan bertanya lagi tapi udah statement. Karena percuma nggak akan ada penyelesaian kan gitu. Tapi statement, ya, tapi statement itu pun juga kan kamu bisa langsung bilang aja gitu.
Aku ngerasa selama ini diabaikan. Intinya adalah jangan pointing ketika ngomong, kamu fokus ke yang kamu rasain, ke feelingnya kamu. Jadi you have to responsible with your emotion and with your feelings. Oke, Kak. Jadi nanti ketika ketemu, kamu tinggal bilang aja gitu kalau aku udah ngerasa, ignore selama ini, selama 1 bulan, dan dari kamunya juga nggak ada berusaha untuk mencari aku gitu. I think what I want and I think this is the best for us adalah apa gitu. Oke, Kak. Gitu. Dan yang lainnya kamu nggak usah pikirin dulu. If you want to give a time for yourself, kamu mau ngasih waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, silahkan. Kamu mau 1 minggu, mau berapa, kamu pikirin dulu aja yang benar-benar yang memang kamu mau apa, and then baru info ke dia gitu. Karena kalau selama ini dari kamu udah berusaha dan dari dia juga enggak, kan akan capek ya, karena one sided soalnya. Percuma gitu. Betul, Apapun itu keputusannya, mau itu tetap lanjut atau itu mau bercerai, pikirin dulu aja matang-matang. Dan ketika ketemu, kamu tinggal make a statement. This is what I want. Yang kamu mau apa? Gitu. Tapi kalau memang kamu maunya udah end, ya, kamu memang maunya bercerai dan nggak mau ada apa-apa lagi dan memang nggak mau balik, itu udah final ya. Kamu tinggal bilang yang kamu mau, kalau I want divorce. Tapi kalau misalnya memang yang kamu mau adalah kamu masih mau memperbaiki, kamu tinggal bilang, aku mau memperbaiki semuanya dan kita harus ngobrol segala macam. And what do you want? This is what I want. What do you want? Tapi kalau untuk urusan kamunya mau bercerai, itu kan berarti udah memang maunya kamu itu. Itu kan berarti udah satu kan. Ya. Jadi langsung bilang aja. Tapi kalau misalnya memang kamunya masih mau memperbaiki, and then kamu tinggal express aja yang kamu maunya apa, kamu memperbaiki, kita mestinya begini, and what do you want. Take your time dulu aja. Take as much as you want. Sebelum kamu decide sesuatu gitu. And then tinggal, ngobrol dan coba teks dia gitu. Iya. Oke, Kak, thank you. Thanks so much. Thank you ya. Thanks for sharing. Iya. Thank you, Kak. Thank you. Bye. Bye. So I'm Zola Yohana, certified matchmaker and relationship coach. See you in the next episode. Bye.